kita harus introspeksi, kita harus evaluasi. Ya, yang terjadi adalah ketika ormas dihina, ada yang kemudian melakukan persekusi, lapor polisi, marah-marah, dan tidak ada statement yang bijak seperti ini. Jadi ini menjadi tanda tanya. Opo tek agama sing dihina, tek nabi sing dihina, statement sok bijak, sok ramah, sok pemaaf. Tapi ketika organisasi yang dihina, statement itu tidak pernah kita dengar. Yang ada marah-marah, persekusi, dan lapor polisi. Ayolah kita jangan hanya mengambil satu sisi, Nabi santun, Nabi ramah, tapi ketegasan Nabi, marahnya Nabi kita sembunyikan. Padahal kan sudah dijelaskan di dalam kitab Maulid misalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, sejak 2-3 hari yang lalu Al-Fakir mendapatkan banyak sekali permintaan dari subscriber, baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon, yang meminta Al-Fakir untuk menanggapi statement daripada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau Ketua PWNU Jawa Timur. Ada yang nelpon saya bahwa tolong Gus ditanggapi Gus, saya tidak setuju dengan beliau, tapi saya tidak tahu harus menjawab seperti apa. Jadi kami akan menanggapi secara objektif, proporsional, dan memang Al-Fakir dididik oleh guru-guru kami, termasuk dulu saya berguru kepada Gus Dur 3 tahun. Saya dididik untuk bersikap objektif, rasional, tidak emosional, ilmiah, berdiskusi secara argumen bukan sentimen, dan tidak boleh mencaci ataupun menghina siapapun, apalagi terlebih kepada sosok seorang yang dianggap kiai atau ulama. Statement yang dimaksud di sini adalah statement Kiai Haji Marzuki Mustamar terkait penistaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu yang lalu. Baik, sebelum kita tanggapi, silakan ditampilkan dulu admin. Soal Macron mengkarikatur Kanjeng Nabi, menghina Nabi. Sebagai muslim tentu kita tersinggung, marah kalau Nabi digambarkan elek ngoten niku. Tapi kita juga mesti evaluasi, mawas diri, introspeksi. Wong Prancis itu kepada yang muslim biasa, muslim yang ramah model Ahlussunnah ngeten iki, Prancis welcome. 2000 masjid di Perancis aman-aman saja. Muslim yang biasa kados jenengan dikiran mriku nggih aman-aman saja, bebas. Pengungsi dari Suriah ribuan masuk Perancis juga diterima. Nah, yang membuat Perancis marah mboten sing Islam-Islam ngeten iki. Yang membuat Macron marah polahe ono ISIS ngoten niku. Teroris lho. Sing ISIS teroris, kaum radikal yang membunuh sejarawan senior niku, mangkel, paham nggih? Jadi niku yang bermasalah niku Islam radikal, sanes Islam umum itu niki. Asline Quran piyambak itu melarang kita menyakiti orang lain, melarang kita membuli, menghina, ngelek-ngelek agama di luar Islam. Yesus mau ilo-ilo ini ora oleh. Sang Hyang Widimasa mau ilo-ilo ini ora oleh. Zaman Nabi Braholo Uzalata Manata di ilo-ilo ini diidon diusir-usir taek ya ora oleh. Dilarang kali Quran. Khawatir kalau simbol-simbol agama yang mereka anggap suci mau nyek-nyek, engkau ganti kono balas dendam ngilok-ngilok nih Kanjeng Nabi. Dan kalau Nabi kita dilok-lok nih, ya perkara nih kau menyakiti mereka. Makanya datang Quran ini rungokno gak perkara NU atau apa, ini perkara nih ayo ndere ajaran agama Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan memaki-maki orang di luar Islam,
ojo ngilok-ngilok nih orang yang menyembah selain Allah. Jadi tempat ibadah mereka mau hancurkan, ojo. Mulai kono kadung ngamuk balas dendam, fayasubbullah adwan. Mereka ganti ngawur ngilok-ngilok nih Gusti Allah, ngawur ngilok-ngilok nih Kanjeng Nabi. Seperti sekarang niki, wong jenenge wong non muslim ngarikatur ngawur, tapi kan ono penyebabe. Paham nggih? Ojo mek ayo boikot. Tapi tinggalkan perbuatan yang membuat orang non muslim benci kepada Islam. Ayo jadi muslim yang ramah, loman, damai, rukun, berbudaya, berperadaban, membawa kemajuan. Andai muslim-muslim di negara manapun yang minoritas, di sana pada berprestasi. Misalnya muslim di Papua, muslim di Australia, juara Nobel muslim Australia. Kan pemerintah Australia seneng, bangga. Penemuan nopo lah di Australia mewakili dunia internasional, ternyata juga muslim. Muslim mengharumkan, membanggakan. Lek ngono para rawekin akeh wong di luar Islam itu pertama enggak membenci Islam, kedua salut angkat topi ketika iso-iso akeh sing mlebu Islam. Ora malah ngene iki, wong liya dilarani bareng wong liya ngamuk ngajak wong NU ayo ngamuk. Iki lha. Paham nggih? Lalu muqatta'ah tijariyah atau boikot perdagangan, boikot semua produk Prancis, ini ya sulit. Kenapa? Ada banyak hal yang akhirnya kita juga butuh produk Prancis. Saiki kenceng-kenceng, enggak usah minum Aqua, enggak usah minum Nestle, enggak usah minum macem-macem, enggak usah belanja yang Carrefour. Sak tunggalane boikot produk Prancis. Nah, tapi lek sampean arep budal umroh, terus pesawatnya nggak Airbus. Habib Rizik misalnya mau pulang naik Saudi Airlines SV, delok merke Airbus, masa ya rasido mulai, dan itu produksi Prancis. Apa gak ngisi-ngisi ini bengak-bengak boikot produk Prancis tiba-tiba pancet naik pesawatnya Airbus. Gak ngerti nah. Dan kalau benar-benar saling melakukan muqatta'ah, Indonesia memboikot mereka memboikot produk Indonesia. Yang rugi bukan Perancis, yang rugi Indonesia. Rugi dari sisi mana? Satu, neraca perdagangan Indonesia Perancis itu kita lebih banyak ekspor ke Perancis daripada kita impor. Kita impor nilainya hanya sekitar 1,9 miliar dolar, tapi kita ekspor ke Perancis 2, sekian miliar dolar. Saturan sampai enggak ono perdagangan Indonesia Prancis sing remek ya Indonesia. Belum lagi semacam produk Aqua teng Pandaan itu masjid itu ya gede, mayoritas karyawane muslim. Mancen Pasuruan mosok karyawan Kristen Mas, Pasuruan. Terus tengene padha katon niku Aqua rata-rata nggih muslim. Teng Semarang mriko rata-rata nggih muslim. Jadi andai di boikot temenan Aqua mandek, Carrefour mandek, yang banyak kena korban PHK yo muslim. Ngerti sih? Terus nanti karena kita banyak ekspor minyak sawit mentah CPO, itu begitu saling melakukan embargo muqatta'ah, sama-sama kita boikot, kono juga boikot, maka sawit Indonesia terus harganya anjlok, rapatek payu ning kono. Nah iku sampai anjlok, sing rugi gak mekor eksportir, petani-petani sawit ning Riau mana. Nah, Riau bangkrut. Mohon ngeten iki diitung ngeten. Aja syukur nuruti emosi lah dalah tibain nuruti karepe sing Islam aliran keras niku mau. Bareng sing kene gak melok-melok diarani liberal, diarani kafir. Kon sing gawe perkara dadak kene diajak-ajak iki lapo. Nah tapi Kuwait kok melakukan pemboikotan. Kuwait ini boikot Perancis enggak ngefek. Yang Kuwait itu penduduk 300.000, akeh kecamatan sukun lho. Nek Kuwait.
Jadi sak negara Kuwait boikot, ini padha karo kecamatan Sukun boikot, enggak ngefek. Lagi pula Kuwait itu produksi apa? Kuwait itu dari Prancis ngimpor, masuk Kuwait ngekspor. Jadi andai Kuwait melakukan boikot, memang bisa merugikan Prancis. Tapi Indonesia Prancis saling boikot, yang rugi Indonesia karena Indonesia negara eksportir, nggak podo konteksnya itu. Paham ya men ngeten. Terus Nabi diilok-ilok nih gak saiki tok. Ke zaman Nabi Nuh mbiyen gawe perahu ya di ilok-ilokne karo kafir gendeng kok ning daratan gawe perahu. Nabi Ibrahim ya diilok-ilokne. Padha ae. Nabi Muhammad kali tiang kafir Quraisy kali tiang Yahudi ya padha diilok-ilokne. Sairun majnun, sakhirun au majnun. Nabi Muhammad ngarani kono gendeng, tukang sihir, tukang santet. Tapi sak sumerep kula masya tiang kafir, tiang Yahudi ngilok-ngilok nih. Karena Nabi punya kepentingan mendakwai mereka. Nabi tetap saja berdagang. Teng pasar Madinah ada pedagang Muslim, ada pedagang Yahudi. Nabi tetap saja melakukan transaksi. Ngoten niku. Terus ana wong Yahudi mbawa wedi kadang ngidoni Kanjeng Nabi. Ana tiyang Yahudi sing ora patek medhi, gelem dadi pembantune Nabi. Teng Sahih Bukhari teng mriki. Baru ana tiyang Yahudi niku lara. Kali Kanjeng Nabi diparani, disuwuk, akhirnya waras. Terus ditawani mlebu Islam dek selamat. Lari Yahudi niku takon teng bapake, "Yah, angsalah mlebu Islam derek Nabi. Melok Muhammad dek selamat." Diperlakukan dengan akrab baik, tertarik berawuh masuk Islam. Padahal ketika itu wong Yahudi yang mlebes-mlebes ngilokne saenake dhewe. Dengan akhlak, dengan pribadi luhur, adab yang luhur. Justru Islam menjadi magnet, bisa menarik orang masuk Islam. Kita mendukung orang kafir tidak, tapi bagaimana kita membuat Islam itu menarik, jangan sakiti orang lain. Ayo kita berbudaya, ayo kita santun, ayo kita sopan, ayo kita senantiasa memberi solusi hidup kepada muslim maupun non muslim. Sampun niki mawon para rawuh, NU yo NU, alusuna kono ngono cek kono urusane kono. Apa maneh terus kadang bengok-bengok boikot ini. Nah, produk Prancis itu kathah macam-macam tentang teknologi. Sing minuman golongane Danone apa? Aqua tadi. Terus Nestle, enggak? Wadah. Sing diboikot Aquane tok. Nestle ini pantes diombe. Usus punya usut, mulai dhek duwe produk dhewe. Niku jenenge yo ada udang di balik empeye. Aja tuku iku, tuku ana aku ae, nang padha ae. Nah, kita langsung menanggapi ada beberapa poin yang sudah Al-Fakir catat di sini. Kurang lebih pertama, beliau menyampaikan soal Macron mengkarikatur Kanjeng Nabi, menghina Nabi. Sebagai muslim, kita tentu tersinggung, marah kalau Nabi digambarkan elek seperti itu. Ini statement dari beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Statement ini bagus, ya. Kalau bagus harus dikatakan bagus, ya. Saya sepakat Pak Kiai yang kami hormati, saya hormat dengan panjenengan. Saya sepakat sami'na wa atokna Pak Kiai. Memang kalau Nabi dihina tentu sebagai muslim tersinggung, marah. Cuma panjenengan tidak menjelaskan marahnya dalam bentuk seperti apa Pak Kiai, dalam wujud seperti apa kemarahannya. Jadi ekspresi kemarahannya itu apakah mengecam, apakah meminta Presiden Prancis minta maaf, apakah memboikot, atau seperti nopo Pak Kiai? Kita butuh petunjuk dari panjenengan. Jadi di sini hanya menyampaikan tersinggung dan marah kalau Nabi digambarkan elek seperti itu. Baik, yang kedua, beliau menyampaikan, tapi kita mesti evaluasi, mawas diri, introspeksi. Perancis itu kepada yang muslim biasa, muslim ahlu sunnah model kita ini, Perancis welcome. 2000 masjid di Perancis aman-aman saja.
Muslim yang ramah seperti Anda ini, zikiran di sana aman-aman saja, bebas. Pengungsi dari Suriah ribuan masuk Perancis juga diterima. Yang membuat Perancis marah itu bukan Islam yang seperti kita ini. Yang membuat Macron marah itu Islam model ISIS, teroris itu. Kaum radikal yang membunuh sejarawan senior. Jadi yang bermasalah itu Islam radikal, bukan Islam umum seperti kita ini. Kurang lebih statementnya beliau seperti itu, kita tanggapi. Baik Pak Kiai yang kami hormati, kalau Presiden Perancis marahnya kepada ISIS, kenapa yang dihina Kanjeng Nabi Pak Kiai? Kalau marahnya kepada Islam yang dianggap sebagai Islam radikal ya, kepada umat Islam yang dianggap radikal, tadi membunuh sejarawan senior ya, kok yang dihina Islamnya Pak Kiai? Ya. Terus yang kedua Pak Kiai, apakah hanya umat Islam saja ya yang ada kelompok radikalnya? Apa di agama lain tidak ada umat agama lain yang juga melakukan tindakan-tindakan radikal Pak Kiai? Saya ambil contoh begini Pak Kiai nggih, Pak Kiai Marzuki Mustamar. Misalnya beberapa tahun yang lalu, tahun 2015 kami punya berita online-nya, waktu itu viral. Di Tolikara, di Papua, ada orang kafir membakar masjid ketika perayaan Idul Fitri. Panjenengan pasti sudah tahu itu. Itu tindakan radikal Pak Kiai. Mosok bakar masjid gak radikal rek? Itu yang membakar orang kafir Pak Kiai. Terus apakah karena yang membakar orang kafir, waktu itu agamanya kalau tidak salah mohon maaf beragama Kristen, apakah lantas karena ada orang Kristen membakar masjid terus boleh nggak kita terus kemudian menghina Yesusnya misalkan? Kan tidak boleh Pak Kiai. Kan tidak bisa dijadikan alasan karena ada orang Kristen melakukan tindakan radikal terus ada umat Islam menghina Yesus, kan juga mboten angsal Pak Kiai. Misalkan lagi di Myanmar, sekarang kita coba ke luar negeri ya, karena kejadian kemarin di luar negeri Prancis ya. Misalkan di Myanmar itu ada pembantaian terhadap etnis Muslim Rohingya. Panjenengan pasti kita semua sudah tahu ya. Pelakunya beragama Buddha Pak Kiai. Itu tahun 2017 kami punya berita online-nya valid 2017-2018 ada pembantaian kepada etnis Muslim Rohingya yang melakukan adalah orang-orang Buddha mayoritas di sana. Terus apakah karena ada orang Buddha yang radikal membantai umat Islam, terus kemudian boleh nggak dijadikan alasan atau boleh nggak kemudian kita memaklumi ketika ada umat Islam menghina Sang Buddha atau Buddha Gautama misalkan? Kan juga nggak boleh Pak Kiai. Karena yang salah kan bukan ajaran Buddhanya ya dalam konteks ajarannya ya, tapi kan oknumnya Pak Kiai. Nah, misalkan lagi di Cina, kami punya beritanya juga, itu ada pembantaian terhadap Muslim Uighur, dibantai. Kemudian di India, di New Delhi, terkait dengan undang-undang kewarganegaraan yang mendiskreditkan umat Islam. Kemudian umat Islam marah, protes di sana, dibantai. Yang membantai orang kafir Pak Kiai. Apakah boleh terus kemudian kita menghina simbol-simbol agama mereka? Kan juga nggak boleh. Jadi intinya radikal itu Pak Kiai tidak hanya ada di dalam komunitas umat Islam, ya, di komunitas umat beragama yang lain juga banyak, ya. Jadi janganlah kita ini mau digiring seolah-olah radikal itu hanya terkait dengan yang beragama Islam. Ya, sementara kita mendiamkan tindakan-tindakan radikal yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi tindakan radikal itu tidak ada kaitan sama sekali dengan ajaran agama manapun. Saya pikir tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan radikalisme Pak Kiai. Jadi janganlah terus kemudian kalau ada tindakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam misalkan, terus kemudian dijadikan alasan untuk membenci Islam, untuk memusuhi Islam, untuk fobia kepada Islam, ya. Jadi ayolah Pak Kiai yang saya hormati, statement panjenengan ini memang terkesan cukup bijak Pak Kiai, tapi perlu dikritisi Pak Kiai sehingga umat ini tidak
tidak terus kemudian menganggap semuanya benar. Dan mestinya juga kami juga bertanya kepada Pak Kiai, sok bijaknya itu kenapa kok hanya ketika Islam yang dihina, ketika Kanjeng Nabi yang dihina? Karena kami belum menemukan statement panjenengan, misalkan ketika organisasi dihina, ya, ketika organisasi dihina, kenapa kok tidak ada statement yang sok bijak, ya? Misalkan, wahai warga organisasiku, mari kita marah ya organisasi kita dihina, tapi kita harus introspeksi. Tadi kan panjenengan mengatakan umat Islam harus introspeksi, harus evaluasi, ya. Tapi ketika ormas dihina, kok tidak ada statement yang juga sok bijak itu. Kita harus introspeksi, kita harus evaluasi, ya. Yang terjadi adalah ketika ormas dihina, ada yang kemudian melakukan persekusi, lapor polisi, marah-marah, dan tidak ada statement yang bijak seperti ini. Ya, jadi ini menjadi tanda tanya, te agama sing dihina, te nabi sing dihina, statement sok bijak, sok ramah, sok pemaaf. Tapi ketika organisasi yang dihina, statement itu tidak pernah kita dengar. Yang ada marah-marah, persekusi dan lapor polisi. Misalkan ada kan salah seorang ustadz ya dipersekusi, pengajiannya dibatalkan, buat pondok dibatalkan, bahkan dilaporkan polisi dan seterusnya. Kita tidak akan terlalu bias ke sana ya. Baik, terus kemudian beliau yang berikutnya menyampaikan sebuah ayat, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilmin. Luar biasa dalam konteks ini, dalam kalimat ini saya sepakat Pak Kiai, memang tidak boleh wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Tidak boleh kita ini umat Islam ya menghina, mencaci agama lain, sesembahan agama lain. Nanti kenapa? Fayasubbullah adwam bighairi ilmin. Beliau sudah menjelaskan ya, karena nanti mereka akan menghina Islam. Nah, jadi intinya tidak boleh bagi siapapun termasuk bagi umat Islam menghina agama lain. Jadi tidak boleh menghina simbol-simbol agama lain, tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Jadi artinya ini statement sudah sangat umum ya, sudah sangat ya proporsional, sangat normatif, memang harus seperti itu. Jadi umat Islam tidak boleh menghina agama lain, umat agama lain pun juga tidak boleh menghina Islam dengan alasan apapun. Ya, catat ya, dengan alasan apapun tidak boleh. Ada orang Islam menghina Kristen, tidak boleh, apapun alasannya. Ada orang Kristen Perancis menghina umat Islam, nggak boleh, apapun alasannya. Ya, jadi ini harus kita sampaikan. Jadi misalkan tadi alasannya oleh Pak Kiai tadi disampaikan bahwasanya karena ada Islam radikal ya. Ya di sini ya. Jadi statementnya ada alasannya ada Islam radikal. Di Kristen pun juga ada yang radikal, tapi tetap tidak boleh menghina Kristennya, ya. Begitu juga di Islam ada yang radikal, tidak boleh menghina Islamnya, apalagi menghina nabinya. Dan kita juga tidak boleh memaklumi terhadap penghinaan kepada nabi, kepada agama Islam. Terus kemudian kita memaklumi, karena di Islam ada yang radikal, ya tidak boleh sih, ya tidak boleh, apapun alasannya. Tidak boleh. Di Kristen ada yang radikal, tidak boleh menghina Kristennya. Di Buddha ada yang radikal, tidak boleh menghina Buddhanya. Di Islam ada yang radikal, nggak boleh menghina Islamnya, nggak boleh menghina nabinya. Baik, kemudian yang berikutnya masih banyak ini catatan kami. Beliau menyampaikan jenenge wong non muslim ngari katur ngawur, tapi kan ada penyebabnya, kata beliau ini. Paham nggih? Jadi Nun Sewu di sini ada kesan ya, ada kesan, ini saya bisa salah bisa benar, ngapunten sebelumnya. Jadi ada kesan dari kalimat ini bahwa Pak Kiai ini memaklumi ya penghinaan kepada Nabi Muhammad, karena mereka yang menghina itu punya alasan bahwa di dalam agama Islam ada ISIS, ada Islam radikal, sehingga Pak Kiai ini memaklumi ya, ini kesan ya, memaklumi penghinaan, penistaan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini naudzubillah min dzalik ya. Kok ada orang kafir menghina Nabi,
terus ada umat Islam memaklumi karena alasannya di Islam ada yang radikal. Kan juga tidak boleh, kan bukan salah Islamnya, bukan salah nabinya Pak Kiai ya. Di satu sisi panjenengan Pak Kiai ini persepsi kurang memaklumi terhadap saudaranya sesama muslim yang marah ketika nabinya dihina, yang bereaksi ketika nabinya dihina, yang protes ketika nabinya dihina ya. Jadi memaklumi kepada penista agama karena dianggap punya alasan, di sini kan ada penyebabnya ya. Jadi beliau ini terkesan memaklumi kepada penistaan kepada agama Islam, tapi kurang memaklumi kepada sesama umat Islam yang marah ketika nabinya dihina. Malah yang ada beliau mengkritik umat Islam ya, mengkritik umat Islam yang marah, memboikot dan sebagainya. Jadi bukannya beliau ini mengkritik dan mengecam penista Nabi, malah mengkritik yang membela Nabi. Ya, ini kesan ya Pak Kiai, kesan dari kalimat panjenengan terkesan seperti itu. Baik, terus kemudian yang berikutnya, jangan cuma bisa ayo boikot, tapi tinggalkan perbuatan yang membuat non-muslim benci kepada Islam, kata beliau ini. Ayo jadi muslim yang ramah, baik, damai, rukun, berbudaya, berperadaban, membawa kemajuan. Andai muslim di negara manapun yang minoritas di sana berprestasi, misalnya muslim di Papua, di Australia, juara Nobel, kan pemerintah Australia juga senang, bangga. Penemuan di dunia internasional ternyata juga muslim mengharumkan, membanggakan. Jika begitu, nanti banyak orang di luar Islam itu, pertama, tidak membenci Islam, kedua, salut, angkat topi, ketiga, bisa-bisa banyak yang masuk Islam. Masya Allah, statement yang ini cukup bagus, cukup objektif, mengajak kita jangan hanya boikot, tapi juga harus jadi muslim yang ramah, yang baik ya. Ini saya sepakat lah ya dengan panjenengan, dan tentu Pak Kiai sebagai catatan dan tambahan, dan tentu ini juga tanggung jawab kita bersama Pak Kiai ya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kelompok umat Islam yang panjenengan anggap sebagai Islam radikal itu ya, tapi ini tanggung jawab kita semua, termasuk juga tanggung jawab NU sebagai organisasi Ahlu Sunnah, organisasi dakwah terbesar Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang juga ada kan cabangnya di Australia ya. Tadi beliau bilang Australia kan punya cabang di Australia, ada Gus Nadir Shah Hussein kalau tidak salah itu pengurusnya di sana, Rois Suriahnya. Jadi ya ayo tanggung jawab kita bersama, bagaimana muslim di sana itu membanggakan, berprestasi ya, kemudian mengharumkan ya, jadi kemudian juara Nobel dan sebagainya. Ini tanggung jawab kita bersama lah. Ayo ya kita bangun, terutama NU di Australia. Ayo bagaimana agar warga NU di Australia ini berprestasi, membanggakan dan seterusnya. Tapi Pak Kiai, saya nyampang atau selagi umat Islam ini di sana belum berprestasi, belum bisa juara tingkat internasional misalkan ya, tentu kan juga tidak boleh kemudian dijadikan sebagai alasan pembenaran, tanda kutip ya, untuk menghina Islam. Ya tidak boleh juga karena umat Islam di sana nggak berprestasi, di sana umat Islam itu tidak pernah juara Nobel, tidak membanggakan, terus kemudian dijadikan alasan untuk kita memaklumi penistaan kepada Islam, kan juga tidak boleh juga Pak Kiai ya. Terus kemudian tadi terkait boikot di sini, jangan cuma bisa ayo boikot ya. Yang memboikot itu siapa sih Pak Kiai? Yang memboikot itu Pak Kiai pertama adalah Majelis Ulama Indonesia. Coba di sini tadi ada linknya. Jadi yang memboikot itu MUI Pak Kiai. Jadi kalau MUI misalkan ada yang mengatakan yang boikot itu Islam radikal, mosok rek MUI radikal rek? Bukan hanya MUI Pak Kiai, coba kita bacakan ya, MUI dulu ya. Secara singkat ini ada pernyataannya secara resmi, Majelis Ulama Indonesia. Pertama di sini umat Islam Indonesia dihimbau untuk memboikot, poin pertama ini, semua produk yang berasal dari negara Prancis, serta mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras
kepada pemerintah Prancis serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik Indonesia di Paris hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam sedunia. Poin kedua, umat Islam Indonesia tidak ingin mencari musuh. Umat Islam hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Namun jikalau yang bersangkutan sebagai kepala negara Prancis tidak menginginkannya dan tidak mau mengembangkan sikap bertoleransi dan saling hormat menghormati, maka umat Islam, terutama umat Islam Indonesia yang juga punya harga diri dan martabat, siap untuk membalas sikap dan tindakannya dengan memboikot semua produk yang datang dari Prancis hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam sedunia. Kemudian yang ketiga, menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi besar Muhammad SAW, termasuk pembuatan karikatur dan ujaran atau ucapan kebencian dengan alasan apapun juga. 4. Mendukung sikap organisasi Konferensi Islam atau OKI dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh yang telah memboikot semua produk negara Prancis. Jadi yang memboikot itu bukan hanya Kuwait, tadi beliau menyampaikan Kuwait ya, tapi hampir semua negara Islam di Timur Tengah yang tergabung dalam OKI ya. 5. Mendesak kepada Mahkamah Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Presiden Emmanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan Nabi besar Muhammad SAW. Lanjut, yang keenam, dihimbau agar semua khotib, dai, mubalek, asatid agar menyampaikan pesan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak terhadap penghinaan atas diri Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketujuh, menghimbau kepada umat Islam Indonesia agar kiranya dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan secara damai dan beradab. Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umum. Tanda tangan dan stempel Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang menyerukan boikot ini ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, wadah resmi, yang di situ gabungan dari organisasi Islam termasuk ulama NU ada di situ, ulama Muhammadiyah dan hampir semua ormas Islam tergabung dalam MUI. Itu yang mengajak memboikot. Mosok MUI radikal rek? Kan aneh ini ya. Bukan hanya MUI, tapi pondok-pondok pesantren besar di Jawa Timur ya, katakanlah pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, dan pondok pesantren berbasis Nahdiyin ya, banyak di Madura misalkan. Itu hampir semuanya memboikot kan. Nah, jadi mosok pondok pesantren itu karena memboikot terus dianggap Islam radikal. Naudzubillah min dzalik ya. Terus kemudian statement berikutnya dari beliau, tidak malah seperti ini, orang lain disakiti, giliran dia ngamuk malah ngajak orang NU. Paham ya? Tidak malah seperti ini, orang lain disakiti, giliran dia ngamuk malah ngajak orang NU. Yang ngajak orang NU ini ku sinten Pak Kiai. Jadi tidak ada ya. Jadi seruan-seruan untuk mengecam, meminta agar Presiden Prancis minta maaf, mengajak umat untuk demonstrasi misalkan, itu seruan untuk umat Islam, tidak hanya menyeru kepada kelompok tertentu. Karena penghinaan Nabi ini tentu bukan hanya urusan ormas ya, tapi urusan umat Islam secara umum ya. Karena Nabi yang dihina ya. Terus kemudian setahu kami seruan itu ditujukan kepada umat Islam ya, termasuk memboikot ini ditujukan kepada umat Islam ya, agar umat Islam memboikot produk Prancis. Bukan hanya ditujukan kepada warga organisasi ya. Nah, lantas statement berikutnya dari beliau terkait dengan muqotoah tijariyah atau boikot ya, boikot perdagangan. Beliau menyampaikan boikot produk Prancis. Tapi kalau sampean Arab budal umroh, lalu pesawatnya pakai Airbus, Habib Rizik misalnya, mau pulang naik Saudi Airlines SF,
ternyata mereknya Airbus. Masa iya tidak jadi pulang-pulang? Masa terus nggak jadi pulang? Dan itu produksi Perancis. Opo gak ngisin-ngisini? Bengak-bengok boikot produk Perancis, tibae pancet naik pesawat Airbusnya. Begitu kan? Baik, kami tanggapi Pak Kiai. Mungkin panjenengan kurang jeli Pak Kiai nggih. Kami sudah cek di beberapa berita online terpercaya. Kami bacakan saja bahwa pesawat yang dinaiki oleh Habib Rizik bukan produksi Perancis Pak Kiai, tapi produksi Amerika Pak Kiai. Dalam konteks pemboikotan ini Habib Rizik menyerukan boikot produk Perancis, dan pesawat yang beliau pakai bukan produksi Perancis Pak Kiai ya, bukan Pak Kiai. Jangan asal menuduh Pak Kiai, nggih. Nuwun sewu nggih. Di sini kami bacakan. Pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik berencana pulang ke Indonesia. Dia akan menumpangi pesawat buatan Amerika Serikat, bukan produksi Prancis sebagaimana dipertanyakan banyak orang sebelumnya. Ini berita Minggu 8 November 2020 dikutip oleh inewsid.id. Nanti ditampilkan oleh admin. Jadi Pak Kiai, janganlah kemudian kebencian kita kepada seseorang, apalagi kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad ya, membuat kita bersikap seakan-akan semua yang dilakukan Habib Rizik ini keliru. Tidak boleh dong ya. Karena kenapa? Karena sebelumnya Pak Kiai ini juga pernah terkesan nyinyir kepada Habib Rizik. Jadi bukan hanya sekarang saja beliau menyinggung, sebelumnya di video-video beberapa waktu yang lalu beliau juga sempat menyindir Habib Rizik yang katanya terkait dengan bendera ya, bendera tauhid ya. Beliau difitnah memasang bendera ISIS ya, padahal tidak seperti itu, duduk ceritanya sudah dijelaskan. Lah Kiai ini sempat menyinggung dan menyindir Habib Rizik. Jadi ayolah kita ini sesama ulama, janganlah saling kemudian menyerang satu sama lain, menuduh, memberikan cap-cap yang negatif, radikal dan sebagainya ya. Jadi tadi beliau menyampaikan, apa gak ngisin-ngisini, bengak-bengok boikot produk Prancis, tiba-tiba pancet naik pesawat Airbusnya. Justru kalau dibalik, apa ndak ngisin-ngisini, bengak-bengok nuduh Habib Rizik naik produksi Prancis, ternyata bukan produksi Prancis. Oke. Jadi ya ini catatan kami. Terus kemudian berikutnya beliau menyampaikan, dan kalau benar-benar saling melakukan muqotoah atau boikot ya, Indonesia memboikot produk mereka, mereka memboikot produk Indonesia. Yang rugi bukan Prancis, yang rugi Indonesia. Rugi dari sisi mana? Beliau menjelaskan secara argumentatif ya, dari segi keuntungan ekonomi ya. Pertama, neraca perdagangan Prancis Indonesia itu ya, beliau jelaskan kita lebih banyak ekspor ke Prancis daripada impor. Jadi kalau tidak ada perdagangan Indonesia Prancis, sing remuk ya Indonesia dan seterusnya ya. Beliau menyampaikan analisa untung ruginya dari segi ekonomi. Baik Pak Kiai yang kami hormati ya, itu bolehlah panjenengan melihat untung rugi dari segi ekonomi ya, terserah panjenengan. Tapi begini ya, bagi kami membela Nabi itu orientasinya bukan untung rugi ya. Jadi apalagi untung rugi yang bersifat duniawi. Ya katakanlah rugi kita, memang betul, katakanlah dengan memboikot Prancis, Prancis boikot kita, kita rugi. Ya justru lebih rugi lagi Pak Kiai menurut kami, ketika Nabi dihina kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan pembelaan apa-apa, rugi dunia akhirat Pak Kiai. Apalagi kita kelak di akhirat mengharapkan syafaatnya, tapi Nabi dihina, kita diam, tidak melakukan langkah konkret seperti apa, bahkan mengecam pun, meminta agar Presiden Prancis minta maaf juga tidak misalkan, justru malah nyinyir kepada orang yang membela nabinya. Jadi ya wallahu alam lah, kita tidak akan terlalu jauh, itu urusan Pak Kiai. Kalau memang beliau perhitungannya ekonomis nggih monggo mawon, tapi bagi kami ya membela Nabi itu dengan berbagai macam cara ya, mungkin diantaranya boikot itu ya, diantaranya ya, itu salah satu bentuk kecintaan kami kepada Nabi Muhammad ya. Apakah rugi terus? Ya menurut saya lebih baik rugi dunia daripada kita diam Nabi dihina ya, rugi akhirat.
ya. Nah ini, dan yang juga perlu menjadi catatan, orang tua kita saja dihina kita marah kok Pak Kiai ya. Ormas kita dihina kita marah, kiai kita dihina kita marah. Bahkan seandainya pun panjenengan dihina oleh orang kafir, saya marah Pak Kiai. Saya marah karena saya sayang kepada panjenengan, saya sayang pada antum Pak Kiai. Kalau panjenengan dihina oleh orang kafir, saya marah, mungkin dengan berbagai ekspresi ya. Apalagi ini yang dihina Kanjeng Nabi ya, tentu kita semua harus marah ya. Perkara bagaimana mengekspresikan rasa marah ya, ini bisa berbagai macam cara ya. Nah terus kemudian sahabat Mesing Pasuruan, beliau menyampaikan jangan hanya nuruti emosi. Ternyata nuruti maunya Islam aliran keras itu tadi. Begitu kita tidak ikut-ikutan disebut liberal, disebut kafir. Kami tanggapi Pak Kiai, setahu kami Pak Kiai nggak ada Pak Kiai menyebut orang yang nggak mau boikot sebagai orang liberal, enggak Pak Kiai ya. Kalau ada sebutkan siapa Pak Kiai. Jadi kami enggak pernah mengajak orang untuk boikot ataupun kemudian demo misalkan ya. Terus yang enggak mau demo, enggak mau boikot kita sebut liberal. Menurut kami, setahu kami enggak ada Pak Kiai. Apalagi menyebut kafir Pak Kiai. Naudzubillahi min dzalik. Sinten Pak Kiai, sinten. Kalau ada siapa sebutkan wong ndak gelem boikot terus disebut kafir, nggak ada Pak Kiai. Ya tetap muslim sih Pak Kiai ya. Jadi di antara ciri-ciri liberal itu bukan ndak mau boikot ya. Kalau misalkan ada tokoh mengatakan semua agama sama, atau mencaci maki sunnah, mengolok-ngolok cadar, itu terindikasi liberal, iya ya. Tapi kalau ndak mau boikot terus kemudian dicap sebagai liberal, kafir, ya enggak ada Pak Kiai ya, enggak ada Pak Kiai. Jangan, yang enggak ada jangan diada-adakan Pak Kiai ya. Justru panjenengan yang terkesan menuduh umat Islam ya, yang di luar kelompok panjenengan, yang tergugah girohnya, terus kemudian umat Islam itu mengajak boikot atau mengecam, meminta agar Perancis minta maaf. Justru panjenengan yang terkesan menuduh kelompok kami ini sebagai Islam radikal, Islam garis keras. Kami tidak pernah menuduh panjenengan yang tidak mau demo, tidak mau boikot sebagai kelompok liberal, tidak pernah Pak Kiai. Justru dari statement ini panjenengan terkesan menuduh kami ini sebagai kelompok Islam garis keras, Islam radikal. Ayolah jangan saling tuduh menuduh seperti itu, tidak baik, tidak sehat bagi ukhuwah Islamiyah di antara kita ya. Lanjut, beliau menyampaikan tapi Kuwait kok melakukan boikot maksudnya ya. Beliau menyampaikan kalau Kuwait melakukan boikot rasional karena tidak akan ngefek kepada Perancis ya, karena Perancis itu penduduknya cuma 300.000 kata beliau. Tapi kalau Indonesia yang boikot, Indonesia yang rugi, kurang lebih begitu. Kalau Kuwait yang boikot, ya Kuwait nggak rugi, Perancis yang rugi. Ya kurang lebih seperti itu ya penjelasan. Jadi beliau menyampaikan Kuwait ya. Pak Kiai kami tanggapi karena beliau menyampaikan kalau Indonesia boikot Perancis yang rugi Indonesia karena Indonesia negara eksportir begitu ya. Kami tanggapi Pak Kiai, yang memboikot itu bukan hanya Kuwait Pak Kiai, tapi tadi dijelaskan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, hampir semua negara OKI, negara Islam di Timur Tengah ya, itu semua sudah melakukan boikot ya. Termasuk di sini Kuwait ya, Turki, Qatar, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Di berita online valid sudah kita baca tadi, hampir semua negara Islam melakukan boikot. Dan begini ya, ada betulnya Pak Kiai tadi menyampaikan, ada betulnya ketika Indonesia tok sing boikot, rugi Indonesia. Lah makanya itu Pak Kiai, ayo bareng-bareng ya dengan semua negara Islam yang ada ini untuk bersama-sama boikot. Hanya satu umat Islam saja yang boikot, misalkan Kuwait tok sing boikot, ya rugi sih umat Islam. Tak iso seluruh umat Islam sing boikot. Ya umat Islam boikot bersatu, makanya disinilah perlunya persatuan umat Islam. Ya jadi tak misalnya Kuwait tok boikot, Indonesia ndak boikot, atau misalkan hanya satu negara kecil yang boikot, negara lain ndak mau ikut boikot, ya memang rugi umat Islam sih. Coba bersatu, semua boikot umat Islam.
Nah inilah perlunya persatuan umat Islam yang diwadahi seperti misalkan Uni Eropa, itu ada kan wadahnya ya. Jadi yang mensikapi bersama-sama terhadap segala sesuatu yang terkait dengan negara Eropa. Begitu juga harusnya ada OKI ini diperkuat perannya sehingga bisa bersatu satu sikap dalam mensikapi diantaranya penghinaan kepada Kanjeng Nabi. Jadi ini justru semakin memperkuat pentingnya kita ini bersatu, jangan bersikap sendiri-sendiri ya. Kuwait bersikap sendiri, Indonesia punya pertimbangan sendiri-sendiri. Nah ini perlunya ukhuwah Islamiyah. Baik. Jadi kalau intinya kalau umat Islam bersatu di seluruh dunia memboikot Perancis, yang rugi Perancis dan pasti mereka akan mempertimbangkan, pasti akan minta maaf ya. Wes terus kemudian yang terakhir mungkin ini admin ya, yang terakhir beliau menyampaikan terus Nabi diilok-ilok nih gak saiki tok, sejak zaman Nabi Nuh dulu bikin perahu juga diolok-olok orang kafir, Nabi Ibrahim juga diolok-olok sama saja, Nabi Muhammad ya podo diilokno sahirun majnun dan seterusnya ya, dikatakan gila, tukang sihir, tukang santet kata beliau ini. Tapi meskipun orang kafir, orang Yahudi mengolok-olok karena Nabi punya kepentingan mendakwai mereka, Nabi tetap saja berdagang. Di pasar Madinah ada pedagang Muslim, ada pedagang Yahudi. Nabi tetap saja melakukan transaksi. Lalu ada Yahudi memusuhi bahkan meludahi Nabi, diperlakukan dengan akrab, baik, sehingga mereka tertarik masuk Islam dengan akhlak, dengan pribadi yang luhur, adab yang luhur. Justru Islam menjadi magnet, bisa menarik orang masuk Islam. Kita mendukung orang kafir? Tidak. Tapi bagaimana kita membuat Islam itu menarik? Jangan sakiti orang lain. Ayo kita berbudaya, ayo kita santun, ayo kita sopan. Ayo kita senantiasa memberi solusi hidup kepada muslim atau non muslim. Nggih Pak Kiai, luar biasa statementnya. Jadi memang ada kalanya Nabi itu dihina, Nabi santun, Nabi memaafkan. Tapi jangan lupa dan jangan menutup-nutupi bahwasanya dalam konteks tertentu ketika Nabi dihina, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, siapa yang bisa menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf. Salah satu contoh ini, saya ya Rasul, Muhammad bin Maslamah. Kemudian dibunuh oleh Ka'ab bin Maslamah atas restu perintah dari Kanjeng Nabi. Jadi ayolah kita jangan hanya mengambil satu sisi, Nabi santun, Nabi ramah, tapi ketegasan Nabi, marahnya Nabi kita sembunyikan. Padahal kan sudah dijelaskan di dalam kitab Maulid misalkan ya. Jadi Nabi itu wa ya'fu anidz-dzambi ya, wa ya'fu anidz-dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kurang lebih ya. Wa idza du'i'a haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Tetapi ketika terkait dengan hak Allah, agama yang dihina, maka lam yakum ahadun lighadabi. Tidak ada yang bisa memendung kemarahan Kanjeng Nabi. Jadi penghinaan Nabi kalau di depan Nabi itu bisa urusan pribadi dan Nabi punya hak untuk memaafkan kalau urusan pribadi, tapi bisa urusan agama. Misalkan dilakukan oleh orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir, maka ini lebih banyak kepada urusan agama. Oleh Nabi yang seperti ini disuruh bunuh. Tapi kalau urusan pribadi oleh Nabi kadang-kadang ada yang dimaafkan ya. Begitu juga ketika penghinaan Nabi ini di hadapan para sahabat, lah ini yang berbeda. Ketika penghinaan Nabi di hadapan para sahabat, semuanya dibunuh. Karena bagi sahabat, menghina Nabi di hadapan sahabat itu urusan agama. Jadi menghina Nabinya, makanya harus ditegakkan hukuman sebagaimana mestinya, yaitu dihukum mati ya. Jadi di dalam kitab As-Saiful Maslul ala Syatimir Rasul itu hukuman bagi penista Kanjeng Nabi adalah hukuman mati. Nah saat ini umat Islam di Indonesia tidak menuntut hukuman mati Pak Kiai ya, hanya menuntut mereka minta maaf, diboikot untuk menekan mereka, hanya sebatas itu. Kok masih ada yang menyinyiri ya? Ya jadi kita masih terlalu ringan ya tuntutannya ya. Jadi karena memang tentu kita tidak berada di dalam suatu negara Islam ya, tidak ada sebuah pemimpin Islam di seluruh dunia ya, sehingga tidak bisa menerapkan hukuman mati tersebut. Jadi kita masih sangat proporsional, sehingga mestinya tidak pantas umat Islam ini yang ada ghirahnya untuk membela nabinya terus kemudian dinyinyiri tanda kutip, sehingga ini tidak akan baik ya bagi persatuan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Baik, yang kami sampaikan ini sekali lagi tidak dalam rangka untuk
kurang ajar atau tidak adab kepada beliau ya, kepada beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sekali lagi saya hormat kepada panjenengan Pak Kiai, kami sayang kepada panjenengan dan kami juga sayang kepada seluruh umat Islam, apapun organisasinya, apapun madhabnya. Selagi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah saudara kita sesama muslim. Baik, sahabat Mezeng Pasuruan, kiranya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, mungkin ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.